tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin. Ulangin itu, saya diundang, saya dipanggil. Dan pada saat pembicaraan itu, saya diingatkan kejadian ini oleh beberapa orang demo. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya. Anies Baswedan adalah untuk satu hal yang paling pokok. Bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi melanjutkan episode pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Itu satu dengan kita. Ada kekurangan, itu tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Jokowi tak hadiri hari ulang tahun Nasdem serasa tertampar keras. Untuk diketahui, Jokowi selalu menghadiri acara hari ulang tahun yang diselenggarakan partai politik setelah menghadiri hari ulang tahun Golkar dan menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres. Jokowi juga hadir dalam acara hari ulang tahun Partai Perindo. Saya tahu kabar ini dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial. Dia menyebut lawakan di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan ternyata cawapres. Tapi ada yang menarik. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara hari ulang tahun Nasdem yang ke-11. Pada 11 November 2022, Jokowi hanya akan memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah, Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Percayakah kalian? Masa sekarang banyak pertimbangan. Dulu ketika tragedi Kanjuruhan sedang panas-panasnya, Nasdem malah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Saat itu Nasdem seolah tidak banyak pertimbangan. Gas terus, yang penting seluruh dunia harus tahu Anies adalah milik Nasdem, seolah takut Anies direbut pihak lain. Tapi kalau saya lihat, ada hal lain dari ketidakhadiran Jokowi. Saya yakin kalau Jokowi mau hadir, Nasdem pasti membuka pintu lebar-lebar karena bisa dianggap merestui Nasdem mengusung Anies. Coba flashback ke belakang, masih ingat dengan video di mana Surya Paloh berusaha memeluk Jokowi di acara hari ulang tahun Golkar? Dalam video tersebut tampak Surya Paloh berusaha merangkul tangan kirinya ke punggung Jokowi. Sementara itu, tangan kanannya tampak menepuk-nepuk tangan kiri Jokowi. Jokowi tampak tidak mau merangkul balik Surya Paloh dan hanya menepuk pundak kiri Surya Paloh. Memang terlihat jelas Jokowi enggan dipeluk. Dari sini ada dugaan dan spekulasi bahwa hubungan Jokowi dan Nasdem renggang karena Nasdem mengusung Anies. Sebenarnya itu ada kode bahwa Jokowi tidak merestui Anies, sedangkan para menteri yang diduga ingin nyapres misalnya Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan bahkan yang sudah resmi nyapres seperti Prabowo tidak dipermasalahkan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi seperti sedang mengendorse Prabowo baru-baru ini dengan mengatakan Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo, sedangkan Anies yang waras juga tahu kalau Anies ini tidak bisa kerja tapi banyak gaya, bicara setinggi langit tapi juga licik dan penuh drama sampah dan tak bermutu. Kalau menurut saya parameter dari Jokowi ini cukup jelas. Jokowi orangnya sabaran dan tidak baperan. Kalau tidak, para menteri dari Nasdem pasti akan langsung diganti segera. Tapi kalau kode penolakan jelas kelihatan, artinya orang tersebut tidak beres dan memang tidak layak. Memang Jokowi tidak menunjukkan secara frontal seperti Ahok yang kalau marah, ya marah saja, tidak ditahan. Tapi sedikit saja kode penolakan tersebut terlihat dari gerak-gerik Jokowi, berarti orang tersebut sudah parah dan harus dijauhi. Saya yakin Jokowi tidak setuju dengan Anies, ya iyalah. Anies juga selama 5 tahun memimpin DKI bagai ingin balas dendam dengan kurang bersinergi dengan pemerintahan pusat. Apa-apa mau jalan sendiri, tidak mau ikut yang lain. Seolah mereka itu bego kalau sudah kebingungan dan ketemu jalan buntu. Dengan entengnya, dia lempar tanggung jawab dan cuci tangan. Jadi siapapun yang mengusung dan mendukung Anies sudah selayaknya jadi partai gurem dan ditinggalkan. Ini tidak termaafkan. Ini sama saja membuka peluang mengacak-ngacak negara ini lewat orang yang tidak bisa bekerja. Kalau hasil survei menyebut Nasdem makin nyungsep dan elektabilitas makin terjun bebas, itu sudah diprediksi dan diharapkan. Nasdem mau jadi kingmaker, silahkan. Jangan salahkan rakyat yang akan membuat partai ini jadi king loser.
Tanda-tanda tersebut mulai kelihatan satu persatu, elektabilitas makin turun, efek Anies tidak efektif, kader berhamburan keluar partai. Koalisi rentan dan lain-lain itu semua adalah syarat agar sebuah partai jadi partai gurem. Langkah catur Jokowi kok dilawan, Jokowi masih diam. Jika sudah diberikan rekomendasi, para pendukungnya akan bergerak. Untuk diketahui, Jokowi belakangan selalu menghadiri acara hari ulang tahun yang diselenggarakan partai politik. Setelah menghadiri hari ulang tahun Golkar, yang menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres, Jokowi juga hadir dalam acara hari ulang tahun Partai Perindo. Saya tahu kabar ini dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial. Dia membuat lawakan di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres, seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan ternyata cawapres. Tapi ada yang menarik, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara ulang tahun Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022. Jokowi hanya akan memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Jokowi tak hadiri hari ulang tahun Nasdem serasa tertampar keras. Untuk diketahui, Jokowi selalu menghadiri acara hari ulang tahun yang diselenggarakan partai politik. Setelah menghadiri hari ulang tahun Golkar dan menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres, Jokowi juga hadir dalam acara hari ulang tahun Partai Perindo. Saya tahu kabar ini dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial. Dia menyebut lawakan di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan ternyata cawapres. Tapi ada yang menarik, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara hari ulang tahun Nasdem yang ke-11. Pada 11 November 2022, Jokowi hanya akan memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah, Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Percayakah kalian? Masa sekarang banyak pertimbangan. Dulu ketika tragedi Kanjuruhan sedang panas-panasnya, Nasdem malah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Saat itu Nasdem seolah tidak banyak pertimbangan. Gas terus, yang penting seluruh dunia harus tahu Anies adalah milik Nasdem, seolah takut Anies direbut pihak lain. Tapi kalau saya lihat, ada hal lain dari ketidakhadiran Jokowi. Saya yakin kalau Jokowi mau hadir, Nasdem pasti membuka pintu lebar-lebar karena bisa dianggap merestui Nasdem mengusung Anies. Coba flashback ke belakang, masih ingat dengan video di mana Surya Paloh berusaha memeluk Jokowi di acara hari ulang tahun Golkar? Dalam video tersebut tampak Surya Paloh